Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi teman-teman. Di sini saya coba bakal sharing terkait bagaimana caranya teman-teman ngedeploy atau nge-up codingan model machine learning teman-teman yang udah dibuild atau dibungkus menggunakan Streamlit gitu ya. Sekarang saya balik lagi nih bahas Streamlit lagi gitu. Karena sempat ada requestan juga gimana caranya untuk eh, naruh codingan Streamlit kita gitu ya, yang udah jadi, machine learning kita yang udah jadi di coding dengan menggunakan Streamlit gitu. Nah kan, teman-teman mungkin baru belajar atau baru membuatnya itu sampai tahap di lokal aja jalannya, si aplikasi yang teman-teman buat gitu ya, machine learning teman-teman buat itu, gitu, yang udah dibungkus dengan Streamlit ya. Nah di sini saya bakal kasih tahu gimana caranya untuk ini apa, naruh codingan Streamlit teman-teman itu sekiranya bisa diakses oleh banyak orang melalui internet gitu ya. Oke, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi, nggak usah banyak basa-basi, kita gas aja Bang Edi. Oke, kita gas. Ini saya hide dulu untuk ininya, oke. Nah, syaratnya teman-teman itu bikin akun aja, akun Streamlit, Streamlit Cloud gitu ya. Nah, di sini ya, share.streamlit.io gitu ya. Teman-teman bikin akun Streamlit gitu ya, bukan akun Instagram atau lain-lain gitu. Oke, ini mungkin saya sign out lah ya, biar ini, biar teman-teman juga bisa ikutin bareng-bareng. Nah, ini tampilan awalnya ya, kemungkinan kayak gini, kemungkinan. Saya coba deh reload. Nah, iya bener. Ini ya, tampilan awalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa login menggunakan Google gitu ya, atau Gmail. Bisa langsung dari sini. Klik aja itu di sini. Nanti dia bakal dikasih pilihan teman-teman untuk loginnya pakai Gmail yang mana nih, gitu ya. Nah, ini saya pilih salah satu aja deh ini ya. Oke. Oke, udah login pakai Gmail. Oke, sip. Nah, habis itu dia minta untuk menghubungkan dengan GitHub yang kita punya, gitu ya. Kenapa coach harus hubungin ke GitHub? Nah, nanti saya jelasin setelah ini ya. Nah, ya pokoknya teman-teman langsung klik ini aja, authorize Streamlit gitu ya, teman-teman. Klik aja. Set, gitu. Nah, jadi dia bakal minta konfirmasi pasportnya. Saya lupa-lupa inget nih, guys. Bentar, semoga aja bener nih. Hmm, salah kan? Lupa kan? Aduh, bahaya nih. Waduh, beneran loh. Salah loh. Ah, bener. Oke, oke. Kita lihat. Ah, udah berhasil ya. Nah, ini akun Realme saya. Belum udah banyak ya ternyata ya. Ini saya sebenarnya iseng-iseng aja ini. Coba testing-testing gitu. Nih, nggak tahu. Saya lupa itu pokoknya iseng-iseng lah gitu ya. Oke, udah ya. Anggaplah teman-teman di sini udah login gitu ya. Nah, tampilannya dia bakal seperti ini ketika teman-teman udah punya akun gitu. Nah, kalau teman-teman belum pernah sama sekali nge-upload program teman-teman ke Streamlit Cloud ini, nah di sini bakal kosong, nggak kayak saya di sini banyak kayak gini ya, gitu. Nah, gimana caranya, Coach? Nah, caranya gini, teman-teman tinggal klik di sini, New Apps, gitu ya. Nah, habis itu dia bakal terhubung dengan repository GitHub-nya teman-teman, gitu. Nah, ini tuh repository yang ada di GitHub-nya saya nih. Nah, ini teman-teman juga di sini bakal muncul juga repository yang ada di GitHub-nya teman-teman di sini gitu. Nah, jadi kenapa harus dihubungin? Jadi ceritanya gini, ceritanya lagi. Ceritanya itu teman-teman codingannya itu disimpannya itu di GitHub, codingannya ya, ya. Codingannya itu disimpannya di GitHub gitu. Media penyimpanannya yaitu GitHub, bukan langsung disimpan di Streamlit. Streamlit itu tugasnya di sini cuma mengaktifkan gitu ya, mengaktifkan si aplikasi yang udah teman-teman buat, mengaktifkan sehingga si aplikasi itu bisa diakses sama kebanyakan orang gitu ya, atau orang lain lah gitu melalui internet gitu ya. Jadi
nggak jalan di lokal. Kalau di lokal kan kita doang tuh yang bisa jalanin ya. Nah, kalau udah di-upload di Streamlit Cloud, ini orang lain bisa akses, gitu ya. Nah, caranya itu teman-teman, ketika udah punya akun ya, udah punya akun gini. Jadi, sebelum klik new app ini, teman-teman pastiin dulu ya, pastiin dulu aplikasi teman-teman itu udah dimasukin di dalam GitHub-nya teman-teman, gitu ya, dimasukin ke GitHub-nya teman-teman. Nah, untuk tutorial masukinnya nanti, saya bikinin juga ya tutorialnya ya, tapi kalau untuk teman-teman yang udah bisa masukin codingan teman-teman ke GitHub, itu bisa langsung ikutin ini aja tutorialnya ya. Nah, jadi nanti itu, saya pisahin video lain lah ya, biar enak ya. Oke. Jadi ceritanya anggaplah teman-teman udah upload gitu ya. Nah, di sini saya, udah anggaplah juga udah upload, saya juga belum tahu ini nanti, pakai yang mana, saya lupa yang streaming yang mana. Oke, bentar saya cari dulu. Takutnya udah di-upload di sini, book recommend, Fisriko nih kalau nggak salah gini deh, ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu, saya nanti ini ulang. Ini tuh rekomendasi ini, ikan, ya ini punya salah satu, eee, teman-teman dari batch 1 salah satu kelompok lah ya, yang keren abis, parah emang sih keren banget yang bikin itu. Oke, berarti saya kasih contohinnya ini aja ya. Aplikasi Streamlit, rekomendasi sistem untuk, ikan gitu ya. Tapi saya lupa di mana di sini. Oh ini dia ya, ini ya. Entar saya buka dulu ya, saya buka dulu, saya ada sedikit yang ingin saya kasih tahu juga ke teman-teman. Nah, di sini itu selain ada app.py, itu teman-teman pasti yang bikin Streamlit pasti ada yang namanya app.py di situ ya dinamain. Sebenarnya bebas saja, teman-teman mau namainya aplikasi.py atau home.py atau apapun itu sebenarnya bebas, yang penting extension-nya .py dan di dalamnya itu ditulisin import Streamlit gitu ya, AST. AST ini kan nama alias ya, itu. Ini udah pernah saya ajarin juga di kelas ya untuk ini. Nah, kurang lebih ini ya isinya ya, gitu. Nah, kita juga perhatiin juga, di sini itu library atau modul apa aja yang kita pakai di aplikasi yang kita buat ini, gitu ya. Nah, di sini itu ada pertama, itu ada Streamlit udah pasti gitu kan. Terus ini ya, sama yang ini nih, P PIL gitu ya singkatnya. PIL import image, tapi yang ininya aja ya, atau image-nya juga nggak apa-apa atau PIL gitu. Pokoknya kita perhatiin di sini, gitu. Ini PIL sih, yang dipanggil ya, nanti nanti, saya jelasin deh ya, dipanggil di mana maksudnya gitu ya. Nah, habis itu modul Pandas, habis itu, Sklearn ya, skizlearn berarti ya. Sini kita, panggil library ini gitu kan, skizlearn, terus PIL, Pandas, Streamlit gitu ya. Nah, ada itu. Nah, di sini library ini teman-teman pastiin, hafalin ya, inget-inget gitu ya, inget-inget, perhatiin. Mhm. Lebih perhatiin aja sebenarnya, perhatiin. Nah, jadi kita juga butuh ngasih tahu ke Streamlit Cloud ini bahwa di dalam aplikasi kita itu, kita menggunakan library apa aja gitu. Jadi nanti si Streamlit ini bakal nginstal library atau modul-modul yang teman-teman gunakan untuk menjalankan si aplikasi teman-teman itu. Kalau misal teman-teman nggak ngasih tahu gitu kan modul apa aja yang teman-teman gunakan, itu, eee dia pasti bakal error, gitu. Karena apa? Karena yang harusnya teman-teman install di dalam Streamlit Cloud, modul-modul itu teman-teman nggak nginstal, gitu. Dan sebenarnya juga nggak bakal nginstal karena teman-teman nggak ngasih tahu, gitu ya, nggak ngasih tahu ke Streamlit bahwa ini, saya menggunakan ini dan tolong install gitu. Teman-teman nggak ngomong kayak gitu sama Streamlit, jadi Streamlit juga nggak bakal nginstal modul-modulnya gitu. Walaupun teman-teman udah nulis di sininya, gitu ya, udah nulis kayak gini import Streamlit, import image, import pandas, si Streamlit nggak bakal ngehirauin itu, gitu kan. Nah, makanya teman-teman kudu ngasih tahu ke Streamlit-nya dengan cara gimana, Coach? Dengan cara gini, teman-teman bikin, file namanya requirement.txt. Nah, requirement.txt ini di dalamnya adalah modul-modul yang teman-teman gunakan di dalam program yang teman-teman buat. Tulis aja di sini, gitu ya. Nah, kalau misalkan, teman-teman tulisin,
Untuk yang di waktu sekarang gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah tulisin si versinya. Ya, ini tuh versinya nih. Ini versi nampainya 1.20, ini Streamlit dia kalau nggak ada sama dengan terus bla 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 kayak nampai ini berarti dia eee, kita mintanya ke Streamlit Cloud ini nginstal versi Streamlit yang terbaru, gitu ya. Tapi kalau ada embel-embel ininya version-nya berarti kita udah tentuin versi berapa yang pengen kita gunain, gitu ya. Kalau kita pengen yang terbaru semua berarti ini dihapus untuk ini, gitu ya. Tinggal kalau ini nampai, ya udah nampai aja tulisnya, gitu ya. Seaborn juga Seaborn aja tulisnya, Matplotlib juga Matplotlib aja, Plotly juga sama, gitu. Plotly aja tulisnya, nggak usah pakai version ininya, gitu ya. Jadi kurang lebih ini itu adalah apa-apa yang kita butuhkan untuk menjalankan, aplikasi kita. Itu harus ditulis di sini. Untuk tujuannya apa, ngasih tahu ke Streamlit bahwa saya pengen, nginstal modul-modul ini karena gitu kan ya, karena karena bentar, kok ini jadi double gini? Nah, saya ulang sini lagi. Oke. Waduh, bentar. Karena biar si Streamlit tahu gitu ya, apa yang harus dia lakuin dan biar, program kita juga jalan gitu ya. Jadi teman-teman pastiin bikin ini ya requirement.txt gitu ya, gitu. Ini image mah buat ini pemanis di ininya aja, di tampilannya. Kalau yang ini data itu untuk, dataset-nya ya. Teman-teman nggak bikin folder data juga nggak apa-apa kalau dataset-nya disatuin di sini sejajar, nggak bikin folder juga nggak masalah. Yang paling teman-teman harus perhatiin itu sebelum teman-teman ngupload ke sini, ke Simulcast itu adalah file requirement yang tadi. Mana tuh? Ah, yang ini. Ya, pastiin modul-modul yang teman-teman gunain, tulis saja di sini, gitu ya. Tulis di sini, gitu. Nah, pun penulisannya juga udah diperhatiin teman-teman, ya, udah diperhatiin. Perhatiin gimana Coach maksudnya ya? Karena gini, eee, misalkan ya ini ada Skitlearn-nya, Secitlearn 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 gitu ya. Itu kalau di sini, itu dia tulisannya gini, mana? Ah, nih, Sklearn gitu ya. Nah, padahal kita kalau mungkin baru ya, yang baru terjun mungkin bisa aja ditulisnya Sklearn di sininya, di file requirement-nya gitu. Padahal nggak gitu, tulisannya itu kalau pengen nyuruh si Streamlit itu untuk install Sklearn itu adalah tulisannya seperti ini, gitu. Jadi mana taunya Kos? Taunya kalau kita harus yang ini bener, gampang ceritanya gini, misalkan teman-teman tadi Sklearn-nya, sama aja kayak teman-teman pengen install, di lokal teman-teman cara cari tahunya. Jadi, misalnya tadi Sklearn-nya, ketik aja gini, install Sklearn Python, gitu ya. Nah, ini nih, klik aja di sini. Nah nah ini kan ya, tuh. Sklearn itu cara install-nya dia ini, yang di tulisannya gitu ya, Sklearn scitlearn gitu. Berarti ini yang dicantumin di dalam folder requirement.txt gitu. Yang lain juga sama, teman-teman harus cari dulu Seaborn, coba ya Seaborn, nih, install Seaborn. Ya itulah, aduh saya belepotan lagi. Eee, install gitu ya, Python gitu. Yang ini nih, boleh. Nah, nah, tuh kan ya, ini kan dia, gitu ya, ini. Nah, gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, jadi cara nyari taunya yang ditulisnya itu kayak gimana gitu, yang dicantumin di sini kalau kita pengen misal Seaborn. Terus, yang lainnya, misalkan PIL gitu tadi ya, searching lagi, pip install pil Python, tuh kan. Nah, pillow ternyata itu teh pillow. Nah, tulis aja di sini pillow, gitu ya. Tadi saya belum cantumin tuh ya, belum cantumin tuh. Atau error enggak, saya cantumin aja deh di sini deh, gitu ya, cantumin. Tapi kemarin saya coba sih enggak itu, yang tadi, tapi nggak apa-apa kita cantumin ya, pillow, karena tadi kita panggil
PayL gitu ya. Oke, gitu. Sip. Udah nih ya. Udah. Pokoknya teman-teman perhatiin ya di bagian requirement. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sini, balik lagi. Nah, teman-teman klik ini, new app, habis itu klik sini, cari repository yang pengen teman-teman ini. Nah, ini kan saya tadi ya repository-nya ini, Visrico. Itu klik ini. Nah, habis itu ini biarin aja nih ya, ini biarin aja. Karena dia udah automate untuk branch-nya. Teman-teman yang perlu perhatiin di sini. Ini itu perhatiin teman-teman file yang di situ ada isi atau yang teman-teman jadiin itu adalah sebuah app-nya gitu ya, sebuah aplikasi Streamlit-nya yang manggil ini Streamlit-nya gitu kan ya. Nah, itulah yang dipanggil di sini gitu. Namanya disamain gitu ya. Ini kan saya di sini tuh app.py ya namanya ya, nama filenya ya, yang ada codingan Streamlit-nya gitu ya. Maka di sini juga disamain namanya gitu, disamain. Tulisnya app.py gitu ya. Udah. Baru kemudian teman-teman klik deploy. Nah, habis itu udah tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu ya. Oke, ini saya nggak skip ya teman-teman ya untuk videonya ya. Jadi biar teman-teman juga nggak bingung nantinya. Takutnya ada yang kelewat atau apa gitu kan ya. Nanti ini nggak saya skip sama sekali dan pun kalau ada error nanti saya juga bakal solving juga gitu ya di video yang sama. Oke. Sini kalau nggak ada error, ya nggak ada yang error. Nah, kalau misalnya ada terjadi error ya teman-teman, nah teman-teman nanti bisa kontak saya aja gitu, errornya di mana, bisa kabarin ya, gitu. Atau bisa tulis di kolom komentar boleh. Atau kalau yang punya kontak saya, teman-teman bisa langsung japri ya, bisa langsung itu aja. Jangan lupa di-screenshot errornya di mana, biar saya nggak bingung ya, gitu. Karena kalau teman-teman cuman bilang aja, "Kos errornya ini," terus nggak ada screenshot, bingung saya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman usahain kalau nanya ada error, itu kasih screenshot-nya juga gitu ya, biar saya bisa langsung tahu errornya di mana. Kalaupun nanti saya belum, tahu juga errornya kenapa, itu biasanya saya minta, link dari GitHub-nya teman-teman yang nge-upload, coding-nya teman-teman yang error itu. Jadi biar saya juga bisa langsung ngotak-atik di situ gitu, saya lihat. Ya, entar kita tunggu dulu teman-teman. Ini agak lumayan makan waktu juga sih, tapi nggak lama banget. Oke, proses selesai. Nah, nice ya, udah selesai teman-teman. Nah, ini udah selesai. Ini klik bagian sini aja nih. Klik ini. Nah, sip. Nah, ini dia aplikasinya. Oke, oke. Oke, nggak? Oke, ya kan? Oke dong. Nah, sekarang kita coba nih ya. Kita coba. Ini saya copy. Seingat saya sih ini tuh di copy dulu. Ya, copy dulu seingat saya sih. Ah, ini nggak bisa di copy ternyata. Keblok ya. Oh, bisa nih, bisa di copy. Ya, ini copy. Habis itu di sini menunya seingat saya. Masih ingat. Terus saya klik ini recommend, baru di sini saya masukin. Nah, habis itu klik ini. Nah, muncul. Nah, ini rekomendasinya ya. Ketika saya nyari ini, dia bakal ada rekomendasi untuk ikan ini. Nah, di sini juga ada menu link store-nya, ada harganya, gitu penjualnya siapa, dan udah terjual berapa. Tuh, oke, oke, sip. Kayak gitu aja teman-teman. Gampang kan ya deploy-nya ya? Gampang dong. Gitu. Karena emang Streamlit ini sebenarnya kayak memudahkan lah untuk teman-teman yang memang untuk basic programming-nya itu enggak terlalu mendalam gitu ya. Karena memang dia serba memanfaatkan API-nya dia sendiri. Si Streamlit bahkan tombol juga dia kan pakai API-nya sendiri ya. Tinggal ketik st.button, nggak perlu kayak di HTML misalnya loadingnya itu harus pakai tag button, ada kelasnya dan lain-lain gitu ya. Dia udah otomatis Streamlit. Gitu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Mohon doanya selalu, semoga selalu sehat selalu dan tetap semangat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau hal yang mungkin kurang berkenan ya. Teman mohon dimaafin dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.